Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala asnadi malukatihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an wa qala aidan adibu auladakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para kesepuhan, tokoh masyarakat, imam besar Masjid Al-Muhajirin, Ustadz Satibi Salim, dan para asatid-asatid yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, mudah-mudahan umur kita umur yang selalu diberi kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang kebutuhan hidupnya untuk beribadah diberikan kemudahan, kelancaran serta kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang ke-18 sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dari hambanya yang diberi kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan diaku sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaat pertolongan darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, belum terlambat kalau kita dalam rangka memperingati nuzulul Quran, karena Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, sekarang tanggal 18 Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi adalah untuk menjadi imam bagi kita sebagai seorang muslim. Berimamlah kepada Al-Quran, ikuti peraturan-peraturan Al-Quran. Kalau seandainya semua masyarakat mengikuti peraturan Al-Quran, yakin rizki dari bumi dan dari langitnya Allah akan makmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi kita. Kita kepingin mendapatkan petunjuk, deketi Al-Quran, baca Al-Quran, hayati Al-Quran, renungkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, masyarakatkanlah Al-Quran. Al-Quran dibaca dimanapun tempatnya pantas. Karena apa? Karena saking tingginya seni daripada Al-Quran tersebut. Saking tingginya seni Al-Quran, maka tidak ada tempat yang tidak pantas dibaca Al-Quranul Karim. Dan membaca Al-Quran, Allah ngasih pahala bukan satu ayat, tapi per huruf. Satu huruf Al-Quran dibaca akan dibalas 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyara hasanatin. Man, siapapun orangnya, qara'a membaca harfan satu huruf min kitabillah daripada kitab Allah, falahu maka baginya asyara hasanatin 10 kebaikan. Dalam qaul yang lain 10 kebaikan itu dibaca
dalam kondisi tanpa wudu. Kalau dalam posisi punya wudu tadarus, satu hurufnya 25 kebaikan, itu di luar Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan dikalikan 10, berarti tadarus satu huruf dibalas 250. Dibaca dalam sholatnya sambil duduk, satu hurufnya 50 kebaikan, itu di luar Ramadan. Tatkala di bulan Ramadan, satu hurufnya dibalas 500 kebaikan. Dibaca dalam sholatnya berdiri, itu satu hurufnya di luar Ramadan 100 kebaikan. Di bulan suci Ramadan, satu hurufnya dibalas 1000 kebaikan. Berapa ayat yang kita baca selama bulan suci Ramadan? Ribuan huruf yang kita baca. Maka alhamdulillah di Jawa Timur, tempatnya di Temboro, Magetan, itu sholat tarawehnya satu Al-Quran 30 juz, diawali dari sholat isya sampai sahur. Itu bertahun-tahun, bukan tahun ini aja, bertahun-tahun. Sekali-kali mudah-mudahan ada jamaah muhajirin yang ikut nyoba sholat ke Temboro sana, ke Magetan. Sholatnya yaitu dari jam 7 sekian sampai jam 3 pagi. Mudah-mudahan itu berapa ribu ayat yang dibaca. Maka ada Al-Quran yang satu ayatnya satu huruf. Kalau dipakai tarawih di muhajirin, pemuda seneng semua. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, Allahu Akbar. Nun, Allahu Akbar. Shod, Allahu Akbar. Dua huruf, Yasin, Hamim, Toha, itu dua huruf. Ningkat 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ningkat 4 huruf, Alif Lam Mim Shod. Ningkat 5 huruf, Kaf Ha Ain, Kaf Ha Ain Sin Qaf. Itu kalau dikumpulkan sholat tarawih 20 rakaat cukup itu. Dan kalau dipakai di muhajirin, ya kan jamaah pemuda beludak itu semuanya. Enggak sholat ke musola, ke muhajirin aja. Sholatnya cepat, satu rakaat satu huruf dan sebagainya. Naudzubillah kalau dipakai sholat subuh, jangan sampai dipakai untuk sholat subuh. Langsung saja surat yang pertama turun di Madinah. Itu adalah surat An-Nasr. Dan An-Nasr itu identik dengan Rasul suruh membikin masjid. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Idza jaa, tatkala kepengin datangkan hai Muhammad nasrullah, pertolongan Allah, wal fatah, dan kepengin dibukakan rizki dari bumi dan dari langit, yadkhuluna fi dinillah, masuklah kalian ke rumah Allah. Cara masuknya afwaja, dengan berbondong-bondong. Sampai rumah Allah, fasabbih, perbanyak baca tasbih mensucikan Allah. Bihamdi rabbika, bihamdi memuji rabbika pangeran kita dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Wastaghfiruh, dan beristighfarlah, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwaba, mereka termasuk orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah enggak bohong. Semakin banyak orang berbondong-bondong masuk rumahnya Allah, tahu-taunya yang diuntungkan bukan umat Islam saja, non muslim ikut diuntungkan dengan banyaknya orang berbondong-bondong masuk rumahnya Allah. Karena yang berjualan bukan muslim saja, non muslim juga berjualan, diuntungkan mereka. Jualan transportasi bukan saja muslim, tapi non muslim juga berjualan transportasi.
ke Jogja ini saya punya teman ke Jogja, biasanya dari Gurda ke Jogja itu hari biasa itu 250.000. Ini karena lebaran 800.000. Itu berapa kali lipat itu dan sebagainya. Masya Allah, karena butuh akhirnya dibayar. Mereka diuntungkan. Kalau bukan Ramadan nggak ada 250.000 naik sampai 800.000 rupiah, nggak ada. Karena bulan suci Ramadan mereka diuntungkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Termasuk kita di bulan suci Ramadan, setiap kultum rame, kuliah subuh rame, karena satu langkahnya mendatangi taklim di bulan suci Ramadan. Man hadara majlisal ilmi fi syahri Ramadan kataballahu bi kulli khatwatin ibadatu sana wa yakunu ma'i tahtal arsy. Man, siapapun orangnya hadara menghadiri majelis taklim fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan, kataballah, Allah akan tulis bikuli khotwatin, satu jangkahnya, ibadatu sanah, ibadah sunnah 1 tahun, satu langkahnya itu. Maka Pak Bawon karena dekat dengan masjid, langkahnya sedikit itu, masih jauhan dengan Pak Haji Awan, masih agak jauhan. Ustadz Satibi Salim sekitar 100 langkah. Ustadz Lukman itu agak jauhan dan sebagainya. Maka kepingin jauh, muter dulu supaya langkahnya semakin bertambah. Karena satu langkahnya itu Pak Abah-Bahri, itu satu langkahnya ibadah 1 tahun, itu satu langkahnya. Itu hanya di bulan suci Ramadan. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan mereka akan bersama Rasul tatkala kumpul di mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semuanya senang dengan taklim di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya bos kalian yang kami muliakan, singkat saja, di bulan suci Ramadan ini Allah memerintahkan kepada kita, mewajibkan 2 hal. Yang satu mewajibkan ibadah puasa, yang kedua mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu bukan zakat badan, tapi zakat roh, zakat nyawa. Orang yang pernah hidup di bulan suci Ramadan sekalipun 1 jam, roh jasadnya sekarang sudah ada di alam barzakh, keluarganya diperintahkan tetap membayarkan zakat fitrah untuk almarhum. Bayi lahir sempat nangis, begitu nangis langsung meninggal, tapi meninggalnya di bulan suci Ramadan. Keluarganya diperintahkan bayar zakat fitrah. Maka roh kita oleh Allah hanya dihargai 2,5 kilo beras, 3,5 liter beras. Pemerintah menentukan Kabupaten Serang 35.000, seliter 10.000. Itu kalau yang kita makan selama setahun kemarin 10.000, tapi sekarang naik menjadi 11.000. Kalau bayarnya 35.000 nggak sah. Nggak sah. Harus ditambah 1.000 rupiah 1 liternya. Berarti ditambah 3.500 karena seliternya naik 1.000 rupiah dibandingkan kemarin. Kalau tahun ini tetap dibayarkan rupiah sama dengan rupiah tahun yang lalu, uang berasnya kita ukurannya adalah beras. Jadi khawatir puasa kita nggak diterima. Karena zakat nggak diterima, puasa nggak diterima. Saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addi zakatal fitr. Saumul abdi, puasanya hambaku, mu'allakun digantungkan, bainas sama, antara langit wal ardi dan bumi, hatta yu'addi zakatal fitr, sehingga dibayarkannya zakat fitrah. Maka zakat fitrah, hati-hati, khawatir puasa kita nggak diterima oleh Allah karena batal zakat fitrahnya. 3,5 liter ditambahi 1 sendok, 2,5 kilo ditambahi 1 sendok. Jaga-jaga kalau ada kotoran yang di dalam berasnya. Kalau rupiah
35.000 tambahi, kalau yang sekarang 11.000 maka tambahi 3.500. Kalau genapi 40.000 lebihnya masuk sodakoh, lebih daripada yang kita makan masuk sodakoh. Dan Allah nggak akan tidur, semuanya selebihnya akan masuk sodakoh. Kalau kurangnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah sekalian yang kami muliakan, dan bayar zakat fitrah paling akhir itu adalah tatkala sholat Idul Fitri. Tapi kalau muhajirin bayarnya berangkat sholat, sopo sing bagikan. Kalau dibagikan tidak pada waktunya maka akan masuk sodakoh. Sebelum masuk sodakoh supaya zakat wajib, maka jangan zakat fitrah waktu sebelum dibagi, sebelum sudah dibagikan baru zakat nyusul. Mending kita sesuai dengan biasa, sebelum zakat fitrah dibagikan nanti akan diumumkan oleh panitia, zakat fitrah akan dibagikan tanggal sekian. Insya Allah kalau di kita ini mulainya angkatan kunut, jadi angkatan kunut sudah mulai penerimaan zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu dari 1 Ramadan itu sudah boleh, tapi umumnya kita angkatan kunut sampai terakhir, yaitu nanti ada pengumumannya. Karena banyak yang mudik, sekalipun mudik, para yang ngontrak, para yang domisili mudik, bayar fitrahnya di tempat kita cari makan. Jangan zakat fitrah nyari makannya di Cikande Permai, zakat fitrahnya di Lampung, zakat fitrahnya di Jawa, itu kurang afdol. Jadi zakat fitrah lebih afdolnya dimanapun kita cari nafkah, di nafkahnya tersebut zakat fitrah kita keluarkan di tempat kita nyari nafkah, biar dirasakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan. Dan zakat fitrah dibagikan untuk Cikande Permai minimal 5 golongan, nggak nyampe 6, nggak nyampe 7, mungkin sekitar 5 sampai 6. Fukara wal masakin, amilin, ghorimin. Ghorimin itu orang yang banyak utangnya tapi untuk kepentingan perut, bukan utang cicilan Avanza, Innova. Itu ngapa dikasih zakat fitrah, cicilan Innova dan sebagainya. Ini punya utang karena kepentingan perut. Fisabilillah, yang ke-5-nya fisabilillah. Yang 3-nya ini ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, hamba sahaya. Kemudian orang yang kehabisan ongkos tatkala bepergian, yaitu Ibnu Sabil dalam perjalanan. Yang 3 yang nggak ada, nggak usah cari-cari. Mudah-mudahan cukup 5 golongan saja yang ada di Cikande Permai, nggak usah nyari-nyari golongan yang nggak ada. Wah sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lalui semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang masih tersisa Allah berikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk mengisinya bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufik wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.